Shalom PNBHKI, terpujilah nama Tuhan karena saya, kamu, dan seluruh PNBHKI dapat menikmati berkat Tuhan sehingga dapat mendengarkan program ini. Berikut program kolaborasi berupa renungan mingguan yang merupakan program kerjasama PIP dan PID PNBHKI. Selamat mendengarkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara memfollow dan like, supaya kita bisa terus membuat renungan untuk kita belajar firman Tuhan. Terima kasih. Salam sehat bagi kaum muda, pemuda-pemudi dimanapun berada. Kembali kita pada satu program Pemuda-Pemudi HKI dalam Sapa Firman bagi kaum muda. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu, karena kasih penyertaan-Mu yang selalu mengawal setiap hidup kami. Bersama dengan saudara-saudari pemuda dan pemudi gereja-Mu HKI, dimanapun mereka saat ini berada, dan siapapun yang mendengarkan program ini, kiranya diberkati, dan kami ingin merenungkan bagian dari firman-Mu. Berilah hikmat dan pengertian kepada kami untuk mendengar dan merenungkan, serta memahami kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari pemuda, firman Tuhan yang menyapa kita adalah dari Mazmur 127 ayat 4, tetapi baiklah saya akan membacakannya ayat 4 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
kita tahu semua apa yang disebut dengan panah. Dan tema kita adalah generasi anak panah. Kita sering menonton film, menyaksikan berbagai pertunjukan, atau menonton siaran tayangan olahraga di mana ada atlet memanah. Kita melihat memanah itu sebenarnya tidak mudah, tidak gampang ya. Memanah itu membutuhkan satu skill, membutuhkan satu kemampuan khusus. Menurut teman yang sedang menggeluti dunia memanah, tidaklah mudah untuk menjadi pemanah yang baik. Dibutuhkan latihan-latihan yang cukup untuk itu. Untuk menjaga agar tidak sampai cedera, misalnya orang harus melakukan berbagai gerakan sebelum memanah. Bahkan postur, bentuk, atau katakanlah bagaimana posisi tubuh kita, posisi tangan kita, posisi dada, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga memanah itu menjadi baik, tepat sasaran, dan memanah itu tidak mencederai diri sendiri. Demikian juga anak panah. Agar panah bisa diarahkan tepat ke sasaran, posisi tangan yang membidik dengan yang memegang busur harus sejajar. Bagaimana menarik busur dengan 3 jari. Cara melepaskannya juga harus berhati-hati. Berbagai peralatan pengamanan harus dipakai. Dada harus dibusungkan. Itu pun perlu mendapat perhatian khusus. Menjadi seorang pemanah butuh persiapan, butuh latihan, butuh perlengkapan, dan sebagainya. Dibutuhkan kematangan, dibutuhkan berbagai persiapan dan latihan yang khusus untuk itu. Karena jika salah memanah, bukan hanya mencederai orang lain, kalau meleset, tetapi juga bisa mencederai diri sendiri. Demikianlah kiranya firman Tuhan. Dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Anak-anak dan generasi muda disebut sebagai generasi anak panah di tangan orang yang tepat. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang mulia untuk anak-anak muda Kristen yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Dia, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku hidup bergereja. Tuhan ingin memakai setiap anak muda sebagai alatnya untuk menggenapi berbagai rencananya di gereja, di bumi, dan di semesta alam ini. Tuhan mau setiap generasi anak muda mendapat kemenangan dari segala kesulitan, dari segala persoalan, bahkan menang dari segala dosa dan keinginan-keinginan daging. Tetapi ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh setiap anak-anak muda supaya mereka menjadi generasi anak panah di tangan Tuhan. Tepatnya generasi anak panah di tangan pahlawan. Yang harus dipersiapkan diantaranya, pertama, harus dapat diarahkan. Setiap orang muda harus mau diarahkan. Menjadi anak muda harus mau dipakai Tuhan. Menjadi generasi muda harus mau dibentuk. Mereka harus mau dididik, diajar, dibina, dan harus mau mematuhi berbagai prosedur, nasihat, bahkan petunjuk-petunjuk dari banyak hal. Sebagai generasi dan anak muda, harus memulai disiplin, harus memulai kemauan untuk belajar, harus memulai kemauan untuk mau belajar dalam berbagai hal. Banyak hal yang harus dipelajari untuk bisa menjadi generasi anak panah di tangan Tuhan. Mau diajar atau diarahkan oleh orang-orang yang lebih tua. Mau dinasihati oleh para penasihat rohani yang dipakai Tuhan. Seperti anak panah yang sudah tidak bisa semaunya melesat kemana-mana. Anak panah harus dikendalikan oleh pemanah itu sendiri. Yaitulah Tuhan kita yang harus mengendalikan kita sebagai anak-anak panah di tangannya. Saudaraku pemuda, yang kedua yang harus ada ialah bahwa kita harus berada di tangan seorang pahlawan yang tepat. Berada di tangan pahlawan artinya berada di tangan Tuhan. Jika anak-anak muda berada di tangan Tuhan, sesungguhnya mereka sudah berada di tangan yang tepat. Alkitab mengatakan bahwa
Tangan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Jika anak muda ada di tangan Tuhan, pasti mereka akan mengalami hidup yang berkemenangan, yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Kemenangan yang memampukan anak muda menang dari berbagai kesulitan, menang dari berbagai rintangan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara-saudara muda, yang harus dimiliki adalah harus selalu siap diasah. Satu orang anak muda atau seorang generasi muda harus mau diasah supaya dia bisa menjadi anak panah yang baik, anak panah yang berkualitas. Seringkali sang pemanah harus mengasah anak panahnya supaya semakin runcing, agar lebih tajam dan bisa melesat kepada sasaran dengan tepat dan kuat. Saudara-saudaraku, saudara muda, Tuhan Yesus mengasah anak-anak muda untuk menjadi lebih kuat, lebih siap, lebih tajam untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kejahatan, segala godaan-godaan daging dalam kehidupannya. Tuhan mengasah anak muda dengan mengizinkan mereka menghadapi berbagai tekanan, menghadapi berbagai ujian, bahkan menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya. Karena itu, saudara-saudara muda, kalau sedang bergumul, sedang mengalami tantangan, jangan mengatakan itu sebagai hukuman, tetapi itu adalah bagian dari cara Allah mengasah saudara supaya menjadi anak panah yang runcing, yang tajam, dan berkualitas. Saudara-saudara pemuda dan pemudi, dalam Mazmur 127 ayat 4 tadi, seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, sehingga nanti mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang mampu memberikan jawaban dengan tepat atas berbagai persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan yang menantang kita ke depan ini. Generasi muda yang dikasihi Tuhan, sebagai pemuda dan pemudi, harus mengambil tanggung jawab, menjadi teladan bagi generasi HKI ke depan ini. Pemuda pada umumnya, dan menjadi teladan dalam berbagai hal kebajikan dalam kehidupan kita. Para pemuda harus mengajarkan tata krama. Para pemuda harus menjadi pelopor kesopanan, pelopor keteladanan dalam disiplin rohani. Pemuda harus menjadi disiplin dalam doa. Mereka menjadi teladan dalam beribadah, teladan dalam bekerja keras, menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan dan ketertinggalan gereja kita, dan bukan malah menjadi masalah. Ingat, pemuda harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Untuk itu, saudara-saudari muda, berilah dirimu dibentuk oleh Tuhan. Setidaknya, seorang generasi anak panah di tangan Tuhan harus memiliki berbagai kualifikasi yang dibutuhkan oleh generasi ke depan ini. Seorang muda harus menjadi seorang yang tangguh, seorang yang tidak cengeng, seorang yang benar-benar memiliki daya juang, seorang yang mampu bersaing di tengah berbagai persaingan-persaingan global di zaman ini. Seorang muda adalah seorang yang disiplin, bukan hanya disiplin jasmani, tetapi disiplin dalam hal-hal rohani, disiplin menjaga ibadah, disiplin menjaga jam-jam doanya, disiplin dalam menjaga pergaulannya. Saudara-saudara pemuda-pemudi, marilah kita menjadi anak panah yang baik, yang tajam, yang runcing, yang berkualitas di tangan Tuhan. Adalah berbagai hal yang harus dihindari supaya kita tetap menjadi anak panah yang baik. Yaitu kita harus menghindari rasa pemberontakan. Ya, kita tidak boleh memberontak kepada otoritas, tidak boleh memberontak kepada pemimpin, tidak boleh memberontak kepada orang-orang yang mengajar kita, tidak boleh memberontak kepada orang-orang yang mengarahkan dan membentuk kita. Ingat, seorang yang taat lebih mudah dibentuk dari para pemberontak dan bersungut-sungut. Yang kedua yang harus dihindari supaya menjadi generasi anak panah yang baik adalah rasa rendah diri. Sebagai pemuda dan pemudi, saudara harus memiliki rasa percaya diri di berbagai hal. Anda harus lebih profesional, tidak mudah menyerah, dan tidak boleh merasa bahwa tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan dengan mudah menyuruh orang lain untuk melakukan dan lari dari tanggung jawabnya. Saudara-saudara mudi harus mengambil tanggung jawab itu. Mari kita hindari dosa-dosa yang
lepas dari tanggung jawab atau menyerahkan tanggung jawab kepada yang lain. Tetapi saudara sebagai pemuda dan pemudi harus berani mengambil tanggung jawab, menjadi teladan dalam berbagai kebaikan di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari pemuda sekalian. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami menjadi anak-anak panah yang siap Tuhan lepaskan dalam banyak tugas dan tanggung jawab. Sebagai generasi muda HKI, kami seperti anak panah di tangan-Mu. Kami tahu di tangan-Mu kami akan dibentuk menjadi generasi yang tangguh, menjadi pemuda dan pemudi yang punya daya juang dan semangat yang tak mudah menyerah, yang menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Tuhan, kiranya membimbing kami dalam setiap aktivitas kami, baik dalam studi, karir, pekerjaan, bahkan dalam pergaulan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Tuhan